Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Dalila dengan NIM B1A12311 dari kelas C. Di sini saya akan membahas atau mereview materi yang sudah dibahas pada kelas sebelumnya terkait dengan pokok-pokok dari hukum perdagangan internasional untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hukum perdagangan internasional. Yang pertama yang akan dibahas adalah sejarah singkat. Perdagangan internasional sudah ada sejak abad ke-17. Salah satunya adalah Amanagapa yang merupakan ketua komunitas Wajo yang kemudian diangkat menjadi kepala perniagaan di Makassar di kota Somba Opu, ibu kota kerajaan Goa Maritim Makassar. Amanagapa melakukan perdagangan internasional pertamanya dari Makassar ke Malay Peninsula atau Malaysia Singapura. International Trade Law Evolving Rapidly atau hukum perdagangan internasional berkembang dengan sangat cepat mengikuti teknologi. Sehingga untuk melakukan suatu perdagangan secara internasional, kita tidak harus lagi bertatap muka atau bertemu secara langsung, melainkan dapat juga dilakukan melalui berbagai e-commerce yang sudah ada saat ini atau dilakukan secara online. Sehingga untuk hukum perdagangan internasional ini haruslah mengikuti perkembangan zaman yang ada, agar jika suatu saat terjadi pelanggaran dalam perdagangan internasional, sudah ada hukum yang mengatur terkait dengan pelanggaran-pelanggaran baru yang terjadi karena adanya perkembangan teknologi. Advancement of Information Technology atau kemajuan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan yang sangat signifikan dalam perdagangan internasional. Kemajuan teknologi informasi ini juga membuka banyak peluang baru seperti kemudahan dalam mengakses pasar global, contohnya melalui platform e-commerce seperti Alibaba, Amazon, dan juga eBay yang memberikan kemudahan dari berbagai macam perusahaan untuk mengakses pasar global. Selain itu, dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dapat dilakukan secara online melalui email, konferensi video, dan juga kolaborasi online yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi perusahaan-perusahaan antar negara. Selain itu, negosiasi, pertukaran informasi, dan penandatanganan kontrak dapat dilakukan secara virtual guna menghemat waktu dan juga biaya. Di dalam hukum perdagangan internasional diterapkan prinsip fundamental freedom, di mana setiap orang memiliki hak dan juga kebebasan untuk melakukan perdagangan. Sehingga di dalam perdagangan internasional ini tidak dibatasi oleh perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan politik, dan juga perbedaan sistem hukum. Pengertian hukum perdagangan internasional menurut Cliff M. Smithoff dalam The Unification of the Law of International Trade yang menyebutkan bahwa hukum perdagangan internasional adalah serangkaian kaidah yang mengatur tentang hubungan-hubungan dagang yang bersifat hukum perdata dan mencakup berbagai negara, atau the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different countries. Sedangkan pengertian hukum perdagangan internasional menurut M. Rafiqul Islam menyebutkan bahwa hukum perdagangan internasional berkaitan erat dengan hubungan keuangan atau financial relation, karena hukum perdagangan internasional tidak murni hukum private, namun juga sebagai hukum publik, sebab negara berperan sebagai regulator dalam aspek perdagangan internasional untuk mengatur terkait transaksi-transaksi secara internasional dan juga sistem pembayarannya. Menurut pendapat Hercules Boysen, ada 3 aspek penting dalam hukum perdagangan internasional. Yang pertama, hukum perdagangan internasional merupakan cabang dari hukum internasional. Yang kedua, hukum perdagangan internasional merupakan aturan-aturan hukum internasional yang mengatur tentang perdagangan barang dan jasa, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau haki. Yang ketiga, negara lebih berperan sebagai regulator atau pengatur dalam aspek perdagangan internasional. Ada 5 tujuan dari hukum perdagangan internasional.
Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi satu sama lain. Yang kedua, memberikan kepastian hukum dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, melindungi kepentingan nasional dalam hukum perdagangan internasional. Yang keempat, mengurangi hambatan perdagangan dan mendorong liberalisasi perdagangan. Yang kelima, memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perdagangan internasional. Ada beberapa terminologi atau istilah di dalam hukum perdagangan internasional. Yang pertama ada WTO atau World Trade Organization. Organisasi ini adalah organisasi internasional yang mengawasi dan juga mengatur perdagangan antar negara di seluruh dunia. WTO didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 dengan tujuan utama untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan terprediksi, serta mewujudkan liberalisasi perdagangan global. Yang kedua ada GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade. Organisasi ini dibentuk pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss, berdasarkan kesepakatan 23 negara. Tujuan utama dari GATT adalah untuk menciptakan iklim perdagangan yang aman dan juga damai bagi para pelaku usaha. Dengan demikian, liberalisasi dapat diwujudkan di dalam perdagangan. Yang ketiga ada FTA atau Free Trade Agreement yang merupakan perjanjian internasional yang melibatkan dua pihak atau lebih yang mengatur mengenai preferensi tarif di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Tujuan dari FTA ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan seperti tarif dan kuota impor guna memperlancar arus barang dan jasa antar negara. Yang keempat, dumping. Dumping adalah ketika suatu negara itu mengekspor suatu produk dengan harga yang lebih rendah kepada pasar impor luar negeri daripada pasar domestik negara itu sendiri. Ada beberapa terminologi atau istilah-istilah lain di dalam hukum perdagangan internasional, yaitu ada trade law atau hukum perdagangan, export, import, tarif dan non-tarif barriers, trade agreement, dan juga subsidi. Sekian penjelasan saya terkait review dari materi-materi yang telah dibahas pada kelas sebelumnya. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.